Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita simak videonya. Ada lagi saudara, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara makna hadis ini maksudnya kinayah an nusratillah wa ta'yidih. Ini maknanya kinayah seseorang kekasih Allah itu selalu mendapatkan pertolongan Allah, selalu mendapat sokongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bisa mendengar banyak wali Allah apa yang kita nggak dengar, saudara. Dia bisa melihat apa yang kita nggak lihat. Dia bisa menjangkau apa yang kita nggak jangkau. Kenapa? Karena mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran, para aulia Allah Subhanahu wa taala Allah muliakan dengan sesuatu yang namanya karamah. Namanya apa? Karamah. Amrun khariqun lil 'adah yadhharu ala yadi waliyyin lillah. Karamatan lahu. Karamah itu sesuatu yang luar biasa. Yang di luar daripada kebiasaan manusia. Yang memang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya itu terjadi, saudara. Karamah wali yang paling besar bukan terbang, bukan jalan di atas air, keistiqamahannya ada azam karamah. Istiqamah dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, dalam amar ma'ruf nahi munkarnya, dalam memberikan manfaat kepada umat. Ini karamah yang paling besar, saudara. Tapi nggak menafikan ada karamah-karamah yang sifatnya hal-hal yang ajaib yang nampak di tengah masyarakat, di tengah umat, ada, saudara. Karena bukan soal si walinya, kalau ngelihat walinya manusia sama dengan manusia lain. Tapi siapa yang memberikan karamah tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dalam Jawharatul Tauhid, wa asbitan lil auliya karamah faman nafaha fanbidan kalamah. Dalam Jawharatul Tauhid disebutkan, yakinilah bahwasanya wali itu punya karamah. Siapa yang menafikan karamah wali, buang jauh-jauh omongannya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan, saudara. Di dalam Zubat disebutkan wal auliya dzau karamatin rutab wa man tahu li waladin bighairi ab. Yang namanya wali itu karamatnya bertingkat-tingkat. Itu Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya, saudara. Ada, itu terjadi. Makanya kadang-kadang saya sedih, mohon maaf ya Allah, belakangan ini saya lihat luar biasa di media sosial karamah wali dihina-hina, direndahkan, dicaci maki. Hati-hati, saudara. Keyakinan yang meyakini karamah itu enggak terjadi, itu adalah keyakinan Mu'tazilah. Di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah tasdiq bi karamatil auliya. Yakin percaya dengan karamahnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari Al-Qur'an. Ada di Al-Qur'an hamba-hamba Allah yang bukan nabi. Kalau nabi jangan kaget, emang ada mukjizat. Tapi ada hamba-hamba Allah bukan nabi, tapi Allah berikan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, khariq lil 'adah. Contoh Ashabul Kahfi, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. 300 tahun. Kalau dalam tafsir Jalalain 300 tahun itu kalau pakai Masehi. Kalau pakai Syamsiyah, kalau pakai Qamariyah, wazdadu tis'a, nambah 9 tahun. Karena setiap 100 tahun kurang lebih 3 tahun selisihnya, saudara. 309 tahun kalau pakai Qamariyah. Kalau pakai Syamsiyah 300 tahun. Mereka tertidur di dalam goa, begitu bangun dalam keadaan sehat walafiat, seger buger, seolah-olah berasa cuma tidur setengah hari. Saya mau tanya, kira-kira ini ajaib apa kagak nih? Lemes-lemes bener jawabannya. Ajaib apa kagak? Ajaib apa kagak? Secara hitung-hitungan akal manusia nggak bisa, saudara. Jangankan 300 tahun ente tidur coba 12 jam. Ini banyak nih bulan puasa kemarin yang habis subuh tidur bangun-bangun mau maghrib, pelajar mati, saudara. Kira-kira tidur kalau kelamaan bangun pusing apa kagak? Kalau kata orang Betawi salah bantal kayak. Orang dirawat di rumah sakit, mohon maaf, koma, nasallallahu alafiyah. Itu kalau udah beberapa hari mesti masuk makanan. Nggak bisa kalau nggak masuk makanan, saudara. Diinfus. Badannya mesti digerak-gerakin supaya nggak kaku. Ini aulia Allah, hamba-hamba Allah, Ashabul Kahfi yang soleh, yang mempertahankan keimanannya. Panjang kalau kita mau ceritain kisahnya, saudara. 300 tahun lebih tidur, bangun, seger, bugar, sehat walafiat. Saya mau tanya, ajaib apa kagak? Ajaib apa kagak? Udah ngomong, kok masuk akal tuh, khurafat, balik lobo menyan. Kok nggak masuk di akal sih? Ya kalau biasa-biasa aja, karomahnya di mana? Justru karena luar biasa, karomah istimewa. Kalau biasa-biasa aja, karomahnya di mana? Bagaimana kisah Asif bin Barkhiyah? Diceritakan dalam Al-Quran, dia memindahkan Arsy Balqis dari tempat yang begitu jauh, dari Yaman sampai ke Syam dalam waktu sekejap. Asif bin Barkhiyah bukan nabi, di Al-Quran diceritakan, saudara, ini cerita. Alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Dia bukan nabi, dia wali hamba Allah yang saleh. Tapi Allah tunjukkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dia bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Mindain Arsy Balqis yang ukurannya begitu besar, dalam sekejap bisa pindah ke tempat yang sangat jauh, yang di zaman sekarang JNE aja kagak mampu, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak, ajaib apa kagak? Dahsyat apa kagak?
Khurafat. Di hadis, dalam hadis sahih, kita tahu bagaimana 3 orang yang terjebak dalam goa. Dia nggak bisa keluar, ketutup batu besar. Akhirnya masing-masing tawassul dengan amal solehnya. Pelan-pelan kebuka itu batu sampai mereka bisa keluar. Saya mau tanya, ini bukan nabi, kejadian kepada mereka hal yang luar biasa, ajaib apa kagak? Ini namanya karomah. Sayyidina Umar bin Khattab sebagaimana diceritakan dalam Syiar A'lamun Nubala. Begitu juga dalam Al-Bidayah wal Nihayah. Begitu Sayyidina Umar kirim pasukan, pemimpin pasukannya namanya Sariyah. Jauh nih pasukan jalan. Akhirnya tahu Sayyidina Umar bin Khattab ketika pasukan jaraknya begitu jauh, Sayyidina Umar di atas mimbar lagi khutbah. Tahu-tahu teriak, ya Sariyah al-Jabala, ya Sariyah al-Jabala. Sariyah, naik ke atas arah gunung, naik ke atas arah gunung. Sahabat-sahabat heran, ini Sayyidina Umar nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tahu-tahu teriak, ya Sariyah Jabala, ya Sariyah Jabala. Ada apa nih? Begitu ini rombongan perang balik ke kota Madinah, mereka akhirnya cerita, iya kami ketika perang, ketika itu musuh mengepung kami bingung harus kemana. Depan, belakang, kiri, kanan musuh. Akhirnya kami dengar suara dari jauh, suara Sayyidina Umar bin Khattab. Ini jaraknya jauh, saudara. Ya Sariyah al-Jabala, wahai Sariyah, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Akhirnya kami naik ke atas gunung, sehingga di belakang kami hanya gunung. Musuh jadi di depan kami. Kami akhirnya gampang mengalahkan musuh, dan dengan itu kami diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar di Madinah radhiyallahu an. Ini pasukan jauh jaraknya, saudara. Itu waktu belum ada live streaming. Itu waktu belum ada teknologi, telepon belum ada. Suaranya bisa sampai ke sono, semuanya dengar. Ajaib apa kagak? Ajaib apa kagak? Khurafat palelo menyan. Ini namanya karomah, saudara. Yang Allah muliakan untuk hamba-hambanya yang soleh. Ya, tadi saya tegaskan, saudara. Karomah wali yang paling utama bukan itu. Kalau wali yang paling utama istiqomahnya, solehnya dia, qiyamul lailnya, amar ma'ruf nahi munkarnya, ngajarnya, dakwahnya. Itu karomah wali yang utama. Senyuman Habib Anis Al-Habsyi dengan akhlak yang mulia, yang bikin hati kita tertarik dengan magnet akhlak beliau. Itu salah satu karomah yang Allah berikan kepada beliau, saudara. Tapi kita nggak bisa menafikan adanya keajaiban-keajaiban yang terjadi pada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diyakini oleh keyakinan Ahlus Sunnah. Jangan asal sembarang nyaci maki, khurafat lah, hayal lah. Ya, mesti dipastikan. Satu, ceritanya jangan ngarang-ngarang, jangan ngelebih-lebihin. Harus jelas sumbernya di mana, sanadnya di mana. Kalau sumbernya orang yang ngelihat atau riwayat dari mulut ke mulut, mesti jelas dari siapa. Fiqh yang meriwayatkan. Itu satu. Jangan ngarang-ngarang bohong atas nama wali, saudara. Yang kedua, ya saya tegaskan. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Untuk para da'i, jangan sembarangan bicara karamah di mimbar, saudara. Bicara dengan orang sesuai dengan kadar akalnya. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah memerintahkan kita untuk menyesuaikan kalau bicara dengan orang yang kita hadapi, dengan audiens. Posisikan mereka sesuai dengan porsinya. Jangan bicara karamah depan publik, depan umum, hal-hal yang ajaib. Akhirnya ada inkar di antara orang-orang yang mendengar. Yang inkar itu yang kesian. Akhirnya, saudara, menjadi suul adab dengan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara da'inya nggak bisa menempatkan bicara yang bukan pada tempatnya, saudara. Intabeh. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Saleh mengatakan, uktum hawana in aradta ridana wahdhar tubihu bisirrina lisiwana. Kata Syekh Abu Bakar bin Saleh, kalau kamu cinta kepada kami, uktum, tutup. Kalau kamu mau dapat ridho kami, tutup, jangan diumbar-umbar. Wahdhar tubihu bisirrina lisiwana. Hati-hati. Jangan kalian sebarkan rahasia kami kepada selain kami. Nanti akhirnya kesian kalau dia ingkar, jadinya memusuhi aulia Allah. Kalau sudah memusuhi aulia Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Urusannya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara, yang penting yang perlu saya sampaikan, satu, karamah aulia sabitah biadillah minal Qur'an was sunnah. Karamah wali jelas dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah, dari para sahabat, dari para salaf saleh. Wa kutubul ulama mamlu'ah bihada. Kitabnya para ulama dipenuhi dengan bagaimana kisah-kisahnya karamah para aulia. Bahkan murid-muridnya Ibnu Taimiyah cerita tentang bagaimana karamah gurunya Ibnu Taimiyah, saudara. Kenapa saya sebut Ibnu Taimiyah? Karena kadang-kadang yang suka ingkar karamah wali di zaman sekarang orang yang ngaku pengikut Ibnu Taimiyah. Padahal murid-murid Ibnu Taimiyah sendiri cerita bagaimana karamah gurunya Ibnu Taimiyah yang Allah berikan mukasyafah, tahu apa yang belum terjadi sebagai karamatan minallah. Allah memberikan kemuliaan untuknya, saudara. Yang kedua yang perlu dicatat baik-baik, jangan sembarangan, jangan bohong atas nama aulia. Pastikan ceritanya betul-betul benar, tidak mengada-ngada. Tapi yang ketiga, bagi para dai, jangan sembarangan cerita karamah, akhirnya jadi fitnah di tengah umat. Cukup ceritakan, umat masih banyak yang belum tahu halal haram, umat masih banyak yang belum tahu hak batil, umat masih banyak yang belum tahu benar salah, umat masih banyak yang belum tahu bagaimana akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak urusan umat yang mesti diurusin, urusan ekonomi, urusan politik, urusan pendidikan, urusan sosial. Itu yang mesti dibahas di tengah-tengah umat. Karena kalau sudah orang ingkar terhadap wali, kesian, saudara. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Eh, Baik teman-teman semua, kita sudah menyimak penjelasan yang sangat luar biasa tentang karomah yang disampaikan oleh Al-Habib Hanif Al-Attas. Nah, dari yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa yang namanya karomah itu memang ada teman-teman ya. Jadi itu terjadi pada wali-wali Allah atau kekasih-kasihnya Allah. Nah, jadi banyak juga orang-orang itu yang tidak percaya tentang adanya karomah, karena mungkin mereka berpikirnya bahwa semacam hayalan ataupun tidak masuk akal teman-teman ya, karena seperti dibilang karomah itu biasanya hal-hal yang gaib ataupun yang ajaib teman-teman ya, ya seperti terbang, seperti berjalan di atas air biasa. Nah, jadi mungkin karena hal-hal seperti itulah yang orang-orang yang tidak percaya tentang adanya karomah dan dibilang hanya hayalan. Padahal karomah itu ada, yang disebutkan oleh Al-Habib Hanif tadi bahwa sudah dijelaskan bahwa itu hadisnya ada, dalam Al-Quran juga ada, bahwa karomah itu memang ada teman-teman ya. Cuman yang jadi persoalan terkadang ada ada dai-dai yang berbicara soal karomah itu tidak pada tempatnya teman-teman, sehingga menyebabkan atau mengakibatkan orang-orang yang mendengarkan hal-hal karomah yang disampaikan oleh dai-dai itu semacam tidak masuk ke logikanya teman-teman ya. Nah, pada akhirnya mereka tidak mempercayai teman-teman ya. Dikiranya cerita hayalan, yaitu khurafat. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi pada kesimpulannya bahwa karomah itu memang benar-benar terjadi pada wali-walinya Allah teman-teman. Jadi tidak usah heran. Jadi sudah jelas teman-teman ya, karomah itu bukan khurafat. Jadi memang benar-benar ada teman-teman. Baik teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak video ini ya, dan terima kasih juga sudah mampir di channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan channel ini juga bisa bermanfaat. Baik teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan, dan terima kasih sekali lagi, terima kasih karena sudah menonton video ini. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.